Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu, Bapak Siti Ahmad, dan teman-teman mahasiswa MP5A. Pada kesempatan kali ini saya kelompok 1 akan mendiskusikan rapat penerimaan siswa baru. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fikri Bahtiar sebagai wakil siswaan dan saya Alira Mazafira sebagai wakil kurikulum. Saya Nur Fauzia sebagai kepala sekolah. langsung saja kita memulai diskusinya. Mohon untuk disimak dan diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada rapat siang hari ini. Salawat dan juga salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Siswaan yang telah menghadiri rapat pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alira Mazafira, saya sebagai Wakil Kurikulum. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurul Fauzia. Yang terhormat kepada Bapak Kesiswaan, Bapak Fikri Bahtiar. Dan yang terhormat kepada rekan-rekan sekalian. Untuk rapat kali ini akan membahas mengenai rancangan pembelajaran tahun ajaran baru pasca pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Karawang, yang terdiri mengenai pertama, penerimaan siswa baru, yang kedua, strategi pembelajaran, yang ketiga, pembagian kelas, dan ini ada beberapa naskah yang akan kita kaji dalam rapat kali ini. Sebelum rapat kali ini dimulai, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rapat kali ini akan dipimpin oleh pimpinan kita, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Nurul Fauzia, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, saya ambil alih ya. Hadirin yang saya hormati, para guru dan staf serta jajaran di SMA Negeri 1 Karawang. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya telah hadir dalam menyempatkan waktunya. Yang dimana kita di sini akan memusyawarahkan rapat pada hari ini. Jadi seperti yang dijelaskan, topik pada hari ini ialah rancangan pembelajaran tahun ajaran baru pasca pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Karawang. Adapun pembahasannya ada 3 ya, tentang menanggapi penerima siswa baru, menentukan strategi pembelajaran, dan menentukan kebijakan baru. Kenapa rapat ini saya kumpulkan, saya panggil karena Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim telah mengumumkan tentang penyelenggaraan pembelajaran semester baru, yang dimana di situ kita akan melakukan PPDB, penerimaan peserta baru secara online, secara daring. Sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana Gubernur Provinsi Jawa Barat itu telah menyusun regulasi PPDB berupa peraturan gubernur, petunjuk teknis, penerimaan peserta didik baru, dan sebagainya. SMA Negeri 1 Karawang itu sekolah kita menjadi sekolah yang paling favorit se-Jawa Barat. Karena apa? Ketika penerima peserta didik itu yang mendaftar itu sangat membludak. Pada tahun PPDB kemarin aja kita menerima sekitar 300 orang, dan itu terhenti pada tahap kedua, yaitu zonasi. Kan biasanya itu PPDB itu dibuka tahap 1, 2, dan 3. Tapi SMA kita, SMA Negeri 1 Karawang itu telah menutup sampai kepada tahap 2 karena menyesuaikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Mungkin nanti kalau pembahasan PPDB akan diadakan sosialisasi kepada guru-guru, staf, serta wali murid
yang dimana nanti akan kita bahas lagi kapannya, entah sampai kapan. Mungkin penyampaian perihal penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Karawang sampai sini saja. Selanjutnya akan kepada pembahasan yang kedua. Bagaimana kalian dalam menanggapi penyampaian saya perihal penerimaan peserta didik di SMA kita ini? Interupsi, pimpinan. Iya, silakan. Baik, menurut saya untuk mengenai penerimaan mahasiswa baru pada tahun ajaran sekarang dicukupkan saja. Dikarenakan kita baru membuka tahap kedua saja sudah sangat memberat siswa-siswa yang mendaftar. Apalagi ketika kita membuka tahap ketiga. Dan seperti yang telah disampaikan oleh pimpinan sendiri, kita maka akan kewalahan mengenai sarana dan prasarana. Lalu ada, terima kasih. Lalu ada pendapat lain? Setuju ya. Jadi kita telah cukupkan saja kepada pendaftaran di tahap kedua. Kita tidak akan lanjutkan. Selanjutnya pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Waka Kurikulum, yaitu Ibu Alia Rahmazaki. Kepada Ibu Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pimpinan yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan mengenai perencanaan tahun ajaran baru. Di sini saya sebagai Waka Kurikulum mengamati ya bagaimana proses pembelajaran di sekolah ini pastinya sudah sangat baik. Tapi di sekolah ini tuh saya menemukan beberapa hambatan-hambatan yang menghambat proses keefektifan pembelajaran kita. Di antaranya itu meliputi kurangnya disiplin siswa di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, kurangnya kemandirian. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan waktu. Maka dari itu, dari hambatan-hambatan tersebut kita tuh harus memilih alternatif ke depannya, di mana pembelajaran metode ataupun strategi pembelajaran yang baiknya. Nah, di sini saya memiliki naskah, memiliki opsi. Ada 5 metode. Yang pertama ada metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Yang kedua yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. 4 diskusi, dan 5 karya wisata. Jadi nanti di sini kita bakal pilih salah satu atau bagaimana untuk alternatif ke depannya. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada pimpinan untuk memilih metode pembelajaran ini. Kepada Ibu Pimpinan saya silakan. Jadi saya ambil alih lagi. Di sini ada beberapa metode, ada 5 metode ya. Yang dimana ada pembelajaran konvensional dengan ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan karya wisata. Nah, di sini saya ingin pendapat dari masing-masing kalian. Menurut kalian metode apa yang menjadi acuan untuk pembelajaran di sekolah kita ke depannya? Gimana? Jadi saya mungkin akan beri waktu 1-2 menit untuk kalian membaca teksnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki pendapat, silakan keluarkan pendapat kalian. Silakan. Setelah saya pelajari mengenai metode apa yang akan kita gunakan dalam belajar mengajar, dan saya lebih setuju mengenai metode pembelajaran tanya jawab. Dikarenakan apa? Tanya jawab merupakan ada interaksi antara si guru dan siswa. Dari interaksi tersebut bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, dari kelebihan dari tanya jawab itu adalah menarik dan memuaskan strategi, dan ada mengembangkan daya pikir dan daya ingat dari peserta didik kepada sang guru. Dan juga ada mengembangkan keberanian, kemudian keterampilan. Jadi siswa itu akan lebih berani untuk percaya diri dan tampil di depan. Nah, mungkin saya lebih setuju itu karena dari tanya jawab tersebut lebih efektif ya, karena ada interaksi dari siswa dan guru. Itu saja dari saya. Baik, saya tambung dulu ya. Jadi Waka Kesiswaan dari Bapak Fikri itu memilih metode tanya jawab sebagai acuan. Apakah ada pendapat lain? Instruksi pimpinan, silakan. Saya setuju sih dengan pendapatnya saudara Bapak Fikri mengenai metode tanya jawab. Tapi saya ingin memberikan tambahan ya, selain tanya jawab karena kan mengarah ke arah terlibat interaksi kan antara guru dengan siswa. Saya menambahkan
melanjutkan pembelajaran karya wisata. Karena karya wisata ini kita nggak hanya belajar di dalam kelas, kita juga sesekali akan belajar di luar. Jadi siswa tersebut bakal melihat langsung gitu kondisi di sekitar kampusnya maupun nyatanya. Mungkin itu pimpinan. Jadi Bapak Loka Kesiswaan itu lebih memilih tanya jawab, dan Loka Kurikulum setuju dengan Bapak Kesiswaan memilih tanya jawab juga, dan menambahkan kalau kita akan menjadikan Loka Karya juga sebagai metode pembelajaran kita pada kedepannya. Baik, saya sebagai pengambilan keputusan, saya mungkin setuju dengan kalian berdua tentang tanya jawab dan Loka Karya. Tapi akan tetapi Loka Karya kan tidak bisa setiap saat gitu kan. Loka Karya mungkin hanya bulanan, tahunan dan sebagainya. Kalau saya akan menambahkan metode pembelajaran diskusi, yang dimana metode ini kan saling menukar informasi, bertukar informasi, pendapat dan unsur-unsurnya. Jadi ini lebih merangsang kreativitas anak didik gitu. Jadi mungkin kita akan menjadikan 3 metode ini sebagai acuan pembelajaran ke depannya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Instruksi pimpinan, saya setuju sih bagaimana ketiga metode tersebut dikolaborasikan seperti tanya jawab, karya wisata dan diskusi. Apalagi metode karya wisata kan nggak dilakukan setiap saat kan, mungkin diseling satu semester 1 kali keluar gitu. Ya seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya metode ini itu akan dipakai oleh kita. Tapi kita tuh memilih 3 metode yang menjadi acuan gitu buat pembelajaran kedepannya. Untuk Loka Karya sendiri mungkin akan disesuaikan dengan pembiayaan pendidikan kita. Nanti karya wisata sendiri akan disampaikan nanti oleh pembiayaan pendidikan bagian keuangan. Nanti baru situ kita rapatkan lagi soal karya wisata itu. Gimana, ada tanggapan lagi? Apakah sudah cukup? Sudah. Karena masih ada pembahasan, saya alihkan lagi kepada Ibu Ana. Jadi bahasan kedua mengenai tadi kan metode ya. Sekarang saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karawang ini. Jadi di sini saya menyiapkan 5 opsi lagi berdasarkan kurikulum 2013, yaitu yang pertama strategi discovery learning, yang kedua strategi inquiry learning, ketiga strategi problem based learning, yang keempat strategi project based learning, yang kelima strategi scientific learning. Jadi di sini sudah jelas ya di naskahnya. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan bagaimana selanjutnya mengenai strategi ini, apakah dipakai semua, apakah salah satu. Kepada pimpinan saya persilakan. Ini kan sudah Anda tentukan tentang strategi pembelajarannya. Lalu tujuan strategi ini menggunakan berdasarkan kurikulum 2013 itu ketiga akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan, yaitu Bapak Fikri Bahtiar. Kepada Bapak Fikri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada sekolah dan rekan-rekan sekalian untuk pembahasan yang saya sampaikan, yaitu mengenai pembagian kelas dan wali kelas pada tahun ajaran baru ini. Sebelumnya saya akan jelaskan untuk kelasnya dulu. Untuk kelas 12 ada 4 kelas, ada 12 ada 4 kelas, kelas 11 ada 3, untuk kelas 10 ada 4. Langsung pembagian dari pada itu pembagian wali kelas. Nah, untuk semua kelas ada, namun karena sudah sesuai yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah itu meledak, jadi kita ada terkendala mengenai pembagian kelas 10 IPS 3. Nah, bagaimana ya? Untuk wali kelas ke 10 IPS 3 belum ada yang siap. Mungkin saran saya lebih ngambil guru honorer atau guru pemata pelajaran aja. Jadi saya mau pendapat kalian nih, rekomendasi kalian guru apa yang mungkin bisa mengemban tugasnya sebagai wali kelas 10 IPS 3. Nah, untuk dari saya sendiri, saya telah merekomendasikan yaitu guru bahasa Inggris, yaitu Ibu Mimin, sebagai merangkap jawaban sebagai wali kelas 10 IPS 3. Mohon maaf,
Bukannya Ibu Mimin memiliki tempat les, nanti misalkan Ibu Mimin merangkap jadi guru, jadi guru les, terus juga jadi wali kelas, bagaimana dia bisa memegang waktunya? Sedangkan kan perihal les itu perihal pribadi. Jadi Ibu Mimin itu tidak bisa menyatukan lesnya dan sekolah kita. Misalkan Ibu Mimin menolak untuk menjadi guru wali kelas, maka ya Ibu Mimin mau tidak mau kita keluarkan dari sekolah tersebut. Tapi mohon maaf, tapi kan itu kan mengenai kesejahteraan Ibu Mimin, mengenai tempat les itu kan memang mata pencariannya Ibu Mimin. Bentar. Nah, kenapa Anda meragukan apa yang telah direkomendasikan oleh saya sendiri? Itu gimana? Bukannya begitu, Bapak kesiswaan. Maksudnya kan misalkan dia merangkap 3, takutnya nanti siswa itu terbengkalai. Sebentar itu. Mohon maaf, saya lagi berbicara dan dipotong. Jadi itu tuh gimana nanti kalau misalkan merangkap beberapa kewajiban, takutnya kan siswa terbengkalai. Jadi saya ini memiliki opsi sebelumnya rekomendasi ada guru olahraga, kebetulan dia itu memiliki waktu banyak, yaitu Pak Haji. Bagaimana pimpinan? Pak Haji itu guru olahraga. Tapi kan itu Sudah cukup ya. Kesiswaan emang itu harap saya ingin kalian mendinginkan kepala kalian. Rapat ini dipimpin oleh saya. Saya yang memegang bagaimana siapa guru yang memegang kelas Unives 3. Saya kan minta rekomendasi, bukan untuk diperdebatkan. Oke? Jadi saya yang mengambil keputusan. Saya akan menentukan guru siapa yang akan menjadi wali kelas Unives 3, yaitu guru sosiologi. Pak Rifki yang akan menjadi gimana? Udah ya? instruksi. Tidak ada instruksi. Keputusan di tangan saya. Keputusan ini sudah mutlak karena kalian tadi mengakibatkan ricuh di dalam rapat saya, jadi ini sudah mutlak. Baik. Mungkin itu saja rapat kali ini. Rapat kali ini, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak-Bapak kesiswaan yang telah memberikan beberapa pembahasan mengenai perencanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Karawang ini. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa agar sekolah kita dapat berjalan lancar. Untuk doanya akan dipimpin oleh Bapak Kesiswaan, Bapak Fikri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Dan semoga sekolah kita menjadi yang terbaik dari apa yang telah sudah sampai, dan semoga dari waktu kelas guru-guru kualitas itu perhatian dan bisa membagi waktunya dapat kepentingan pribadi dan kepentingan sekolah. Kita bacakan bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Untuk rapat kali ini ditutup. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak mengenakan.